sekarang kalau tadi kan kita udah lihat laporan keuangannya, penjelasannya. Sekarang kita hitung rasio dari laporan keuangan itu. Nah, untuk tugasnya dari semua rasio ini, kalian hitung 3 rasio. Cash ratio, TATO, sama NPM ya. Nah, kan kita mau bahas hitung rasionya, bandingin antara rasio tahun 2011 sama tahun 2012. Karena kan laporan keuangannya ada 2 tahun nih, 2011 sama 2012. Nah, pertama, kita mau hitung current ratio. Current ratio kan rumusnya CA dibagi CL. CA sama CL kan berarti lihatnya di neraca. Nah, untuk CA berarti halaman pertama nih. Kalian lihat bagian aset lancar, total aset lancarnya 7646 untuk tahun 2012. Nah, untuk tahun 2011 91. Nah, kalian masukin 76 sama 91. Nah, terus untuk CL-nya berarti di halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga ada liabilitas jangka pendek atau current liabilities-nya, tinggal masukin 3041 sama 846. Jadi 3041 sama 846. Terus kalian hitung tahun 2012 ketemu 2,51, tahun 2011 ketemu 10,76. Nah, current ratio itu kan semakin besar semakin baik, berarti yang lebih baik adalah yang tahun 2011. Nah, untuk quick ratio tinggal CA dikurangin inventory per CL. Tadi CA sama CL-nya udah. Nah, inventory-nya itu kan ada di aset lancar. Bagian persediaan. Nah, inventory-nya 1449 sama 1687. Tinggal masukin 76 dikurangin 14 dibagi 30, ketemu 2,0375. Tahun 2011-nya 9108 dikurangi 1687 dibagi 846. Ketemunya 8,7662. Sama kayak tadi current ratio, semakin besar semakin baik. Berarti yang lebih baik adalah tahun yang 2011. Nah, untuk quick ratio untuk cash ratio-nya kalian bisa hitung, berarti tinggal cash plus marketable securities itu adalah kas dan setara kas ya. Tinggal hitung kas dan setara kasnya berapa, dibagi CL, ketemu. Nanti bandingin mana yang lebih baik. Nah, untuk day sales outstanding itu kan AR kali 360 per sales. AR-nya tadi kita udah hitung tuh. AR kan ada 3. Ya, 1, 2, 3. Ketemu AR-nya udah ditotalin 1846 sama 1374. Nah, berarti 1846 sama 1374. Terus salesnya itu di halaman halaman 5. Penjualan bersihnya 10449 sama 10346. Tinggal masukin AR kali 360 dibagi salesnya. Nah, untuk DSO yang lebih kecil lebih baik, berarti yang tahun 2011 yang lebih baik. Ya. Terus AR turnover tinggal sales dibagi AR, sales dibagi inventory turnover juga sales dibagi inventory. Ini angkanya semua jelas. Nah, ini kan tadi kita udah semua nih dapat angkanya ya, inventory udah. Nah, sekarang kita lihat yang fixed asset turnover. Salesnya kan tadi udah ya di halaman 5. Untuk fixed assetnya ada di halaman 2. Jumlah aset tidak lancar 12061 sama 6093. Ya, jadi sales dibagi fixed asset. Ketemu yang lebih baik tahun 2011. Nah, untuk total aset turnover kalian berarti bisa hitung ya, tinggal total asetnya berapa masukin. Nah, untuk debt ratio itu kan total debt dibagi total aset. Total debt-nya tadi kita udah jumlahin. Di halaman 3 ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Ditotalin jadi total utang 6876. Jadi 6876 dibagi total asetnya
sama ini 4429 dibagi total aset. Nah, debt ratio itu semakin kecil semakin baik, berarti yang lebih baik yang tahun 2011. Nah, terus untuk net profit margin, NI to CS-nya kalian tentuin berapa dibagi sales. Nanti kalian tentuin mana yang lebih baik. Nah, untuk return on asset sama return on equity, tinggal net income dibagi total aset. Total asetnya tadi udah. Terus ketemu hasilnya 0,1591 sama 0,1268. Semakin besar semakin baik, jadi yang lebih baik yang tahun 2012. Nah, untuk return on equity, total equity-nya lihat di halaman 4. Halaman 4 ada ekuitas. Jumlah ekuitasnya yang ini. 10.772 sama 12.832. Tinggal dibagi N itu CS dibagi total equity. Ketemu yang lebih baik tahun 2012. Nah, yang penting yang harus kalian ingat dari rasio keuangan, hanya ada 4 rasio yang semakin kecil semakin baik ya. 4 rasio ini. Terus untuk tugasnya jangan lupa dikumpulin. Tugasnya cash ratio, total asset turnover, sama net profit margin. Hitung 3 rasio itu, terus tentukan mana yang lebih baik.